Di mana sih semua orang itu bisa berkumpul, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan? Tunggu jawabannya. Teori ruang publik pertama kali diperkenalkan oleh Jürgen Habermas pada tahun 1962 dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere. Nah, Habermas ini menggambarkan ruang publik itu sebagai tempat di mana warga negara dapat saling berinteraksi dan berdiskusi tentang isu-isu publik tanpa intervensi pemerintah atau kepentingan komersial. Nah, ruang publik ini yang diidealkan oleh Habermas merupakan struktur masyarakat bebas dari dominasi, di mana setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ruang publik ini bersifat bebas dan tidak terbatas. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, apa itu contoh-contoh dari teori ruang publik? Nah, di sini bisa kita ambil contohnya itu. Yang pertama itu ada tempat-tempat umum seperti kafe, pasar, kampus, rumah makan, maupun kedai-kedai kecil. Nah, contohnya itu seperti ini. Tahu nggak sih kasus koruptor yang dinamain Harvey Mois? Katanya tuh hukumannya tuh nggak setimpal sama korupsi yang diambil. Emangnya dia korupsi apa deh? Dia itu korupsi 300 triliun, bayangin coba. Terus dia tuh cuma divonis 6 tahun 6 bulan penjara, denda 1 miliar. Parah banget nggak sih? Weh, kalau kayak gitu, kamu aja nggak sih yang koruptor? Terus kan kalau masuk penjara 6 tahun doang ya? Terus bayar denda palingan 500 juta, nah lumayan tuh sisanya untuk kita. Pikiran kayak gitu yang merusak generasi muda. Kita nggak boleh berpikiran kayak gitu. Ya. Seharusnya kita tuh menentang vonis dari Harvey Mois. Siap salah Bu, ini cuman maksudnya itu menyanggah kenapa beliau yang koruptor segitu banyaknya malah dihukum cuma 6 tahun doang gitu loh. Kalau misalnya kayak gitu, para warga-warga sekitar mah berbondong-bondong untuk pastinya mau dapat 300 triliun kan? Kayak gitu kita juga mau nggak sih? Lah tadi lu bilang masih masa depan yang cerah, aduh gimana sih? Terus yang kedua itu ada media sosial modern. Seperti yang kita ketahui, seiring berjalannya zaman, teknologi itu semakin berkembang. Maka media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, bahkan WA sekalipun menjadi ruang publik baru di mana warga negara itu dapat berinteraksi dan berdiskusi tentang isu-isu publik tanpa tatap mata. Nah, kesimpulannya yaitu memahami teori ini dapat membantu kita melihat bagaimana media massa itu dapat mempengaruhi dan memperkuat demokrasi dengan menciptakan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam diskusi publik. Nah, dengan adanya teori ini merupakan wadah di mana warga negara itu dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik tidak hanya satu, namun terdapat banyak ruang di tengah-tengah masyarakat sehingga kita tidak bisa membatasi ruang itu karena ruang publik terdapat di mana saja.